Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang kreativitas, itu adalah hal yang kegiatan kita di mana menghasilkan suatu hal yang baru. Dan dalam Islam, kreatif dan produktif harus sejalan dan mereka tidak akan terrealisasi dengan baik tanpa ada upaya kerja keras. Dan saya akan memperkenalkan kepada sahabat muslimah, sahabat muslimah kita kali ini adalah Reni Putri Lestari. Assalamualaikum Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, tadi saya singgung kepada sahabat muslimah tentang kreativitas. Dan di tangan saya sahabat muslimah ini adalah salah satu bentuk kreativitas dari Reni Putri Lestari. Gitu ya. Reni, ini ada coklat namanya Queen Coklat. Iya. Gitu. Ini produksi dari Reni? Bukan, ada salah satu produk dari negara tapi saya nggak bisa nyebutin. Tapi ini kemasannya, kemasannya Reni yang buat. Saya yang buat sendiri. Gitu. Reni sudah lama melakukan bisnis ini? Iya, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Gitu. Meskipun itu masih baru, tapi pasti banyak cerita di balik tentang bisnis yang Reni geluti ini. Iya. Gitu ya. Reni melakukan ini sendiri atau dengan ada rekan? Ada sama teman saya. Sama teman. Sahabat muslimah, kita akan ngobrol dengan tamu kita satu lagi. Temannya Reni namanya siapa? Hafsyah. Hafsyah gitu. Yuk sahabat muslimah, kita menjumpai Hafsyah untuk ngobrol seputar kreativitas mereka membuat Queen Coklat. Sahabat muslimah, saya sudah ditemani oleh Reni dan sahabatnya Hafsyah. Assalamualaikum Hafsyah. Waalaikumsalam. Reni, Hafsyah, tadi saya sama Reni sudah ngobrol kalau usaha ini Reni jalankan bersama kamu ya? Iya. Gitu. Dan ini sudah 6 bulan. Iya. 6 bulan, meskipun itu relatif masih baru ya sebenarnya. Tapi kan setidaknya dari awal kalian punya ide untuk ini, terus kemudian menjalankan, pasti akan ada banyak cerita gitu di situ. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita kalian menjalankan ini, ingin tahu juga apa sih pendapat kaliannya bahwa setiap usaha itu kan harus ada kreativitas di situ, harus, dan itu berkaitan dengan produktivitas soalnya. Tapi kreatif dan produktif tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada upaya kerja keras. Kalau menurut Hafsyah sendiri gimana? Ya, kita sih gimana caranya biar produk itu laku dan diselingi juga kita berdoa, minta sama Allah supaya pekerjaan kita ini lancar. Nah, bentuk kelancaran yang dimaksud dengan lancar kalau menurut Reni gimana? Kalau menurut aku sih salah satunya promosi ya. Promosi yang kita sebar-sebarin sama terutama sama teman. Jadi itu termasuk salah satu upaya kerja keras untuk menunjang bisnis ini untuk berjalan dengan baik. Gitu. Nah, pada saat sebelum kita tahu bahwa seperti apa sih teknisnya promosi kalian, seperti apa sih bentuknya gitu ya. Kalau tadi ini sebenarnya coklat-coklat ini sudah ada sendiri ya, jadi sudah ada yang produksi, sudah ada kemudian produksi. Kalian beli begitu, terus kalian justru uniknya di sini adalah kalian membuat kemasan lagi. Kita kemas lagi. Dikemas lagi. Nah, kenapa Reni dan Hafsyah memilih untuk berbisnis coklat? Latar belakangnya karena apa? Awalnya sih karena suka makan coklat. Hanya karena suka makan coklat. Reni? Ya karena dengan pertama sih suka makan coklat, hobi, dan juga gampang juga buat dijual karena banyak cewek atau cowok juga itu banyak yang suka makan coklat karena rasanya manis. Jadi latar belakangnya sesederhana itu? Iya. Nah, itu kapan sih tepatnya? Sukanya kan sebenarnya bukan 6 bulan yang lalu, pasti sudah lama. Dari kecil bahkan. Dari kecil suka makan coklat. Emangnya kalau udah makan coklat, apa yang dirasakan sama kalian berdua? Ya, happy, seneng, enjoy, dan rasa galau juga bisa hilang. Rasa galau juga hilang ya. Jadi kayak ada sesuatu sendiri dari dalam yang tumbuh gitu. Jadi happy lagi. Jadi happy. Tapi kan bukan berarti terus masalah yang sedang kalian hadapi dengan makan coklat berarti sudah beres kan? Tapi paling tidak pikiran kalian bisa lebih tenang begitu. Tapi banyak loh Reni, Hafsyah, meskipun coklat ini banyak penggemarnya, tapi sebagian wanita agak menghindari karena takut gemuk gitu. Kalau Reni sama Hafsyah sendiri ada nggak sih sebenarnya pernah nggak terbersit ketakutan seperti itu?
Ya, Takutan sih, dibatasi aja sih ya. Hanya dibatasi. iya. Karena rasanya enak, ya udah yang penting sehat gitu aja. Biasanya juga salah satu dari apa namanya, syarat, meskipun itu tidak mutlak ya, kita kalau ingin berbisnis sesuatu, kita harus mengenal dulu sesuatunya ini. Tidak hanya senang begitu ya, tapi apa sih produk knowledge-nya atau plus minusnya si produk ini gimana. Bicara soal coklat, apa sih yang kalian tahu tentang coklat? Siapa dulu yang mau jawab, Reni atau Hafsyah? Ini boleh. Gitu. Apa sih yang tahu selain tadi ya, kalau aku makan menenangkan, rasanya enak, aku jadi suka. Selain itu apa yang Selain Reni itu, tahu? kalau menurut aku lebih dominan mencari bisnis tentang coklat itu karena banyak peminat Oke. dan juga peluang bisnisnya itu besar sekali. Peluang bisnisnya besar. Iya. Hafsyah merasakan itu atau ada tambahan lagi? Tambah-tambahan kita kan penghasilan. Oke, dari penghasilan. Iya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi tentang penghasilan gitu ya, coklat ini di Bali loh gitu ya. Di Bali itu memang sih katanya melakukan apa saja itu banyak yang mengapresiasikan itu. Akhirnya juga lebih banyak berhasilnya daripada tidaknya gitu. Tapi ini coklat di mana di Bali kalau saya jalan-jalan, terus saya lihat di toko atau di supermarket gitu, itu banyak sekali kan. Iya. Gitu. Sudah apa namanya? Sudah banyak lah berbagai merek baik lokal maupun dari luar coklat. Iya. Kalian tidak merasa takut tersaingi dengan coklat repackage ini? Kalau takut tersaingi sih enggak, karena di coklat kita itu salah satu keunggulannya satu rasa, satu paket itu banyak rasa. Oh, oke. Iya, bisa dipilih. Oke, jadi misalnya kayak ada ini ada dua. Ini ada dua. Kalau yang itu ada 4. Kalau yang ini, Oke. yang di atas ada milk crunch, ada rasa mente, ada rasa Oreo, terus ada coklat Cheers sama Treasure. Oke, nah yang menemukan akhirnya gini, oke kita bisnis coklat ya gitu, tapi kita nggak usah repot-repot bikin gitu, tapi kita apa namanya, kita repackage aja, kita packing yang cantik gitu ya. Iya. Nah tapi yang menemukan sumbernya ini siapa dulu, Reni dulu atau Hafsyah dulu? Hafsyah dulu. Itu dapat dari mana? Dari sebenarnya sih di toko itu udah ada jual Sudah ada toples. alamatnya? Enggak, Atau- sudah ada jual toples-toples seperti ini, tapi terus kita kembangin aja lebih bagus Oke, lagi. tapi maksud saya kalian menemukan sumbernya bahwa itu itu ada di Bogor gitu ya, atau itu ada di Jakarta mungkin, atau itu ada di Bandung. Nah, itu tahu dari mana Hafsyah? Dari internet. Dari internet. Ha. Jadi pada saat kalian memutuskan untuk berbisnis ini, kalian langsung mencari sumbernya. Iya. Oke. Nah, prosesnya, waktunya dari melontarkan ide itu dan akhirnya kalian sepakat, yuk kita bisnis ini saja gitu ya, terus cari. Itu lama nggak? Ada rentang waktu Enggak. lama? Enggak. Nggak lama. Saat itu juga sih. Saat itu juga kita langsung beli kemasannya. Setelah barang datang langsung kita packing, kita mempercantik mungkin untuk kemasan itu, langsung kita pasarkan. Oke, nah pada saat untuk pembelian di sana, mereka ada minimum. Kalian harus beli sekian kilo kah? Nggak Atau Nggak ada. oh nggak ada, Enggak sesukanya. sesukanya. Iya. Pada saat awal itu kalian mencoba membeli dari mereka berapa banyak? Kan ini kan masih coba-coba ya. 1 kilo pertama beli. Pertama kali beli 1 kilo, terus kalian masukkan itu dalam kemasan kalian. Iya. Terus sampai 5 kilo, 10 kilo, dan bahkan sekarang 30 kilo lebih. Sekarang 30 Iya, kilo lagi. Itu setiap setiap bulan kah atau setiap minggu pembelian Ya, Sebelum coklat-coklat 1 itu? bulan kita udah habis stoknya. Udah habis stok. Itu kita bicara soal pembelian baru penyediaan stoknya ya, Iya. gitu. Kita belum lihat bagaimana kalian akhirnya pelanggannya ada berapa banyak gitu ya. Iya. Kita batasin dulu yang ini. Nah, untuk bikin package-nya gitu, packingnya, ini atas persetujuan berdua atau ide siapa? Ada pembagian tugas, aku aja deh yang Berdua. kemas? Berdua. Iya. Jadi satu kemasan ini adalah hasil karya Iya, kalian berdua. kita Iya, kita berdua. Jadi pitanya warna ini aja atau gimana gitu ya. Saling berbagi. Saling berbagi. Hafsyah, Reni, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita gitu ya. Iya. Gimana sih pastinya
mereka juga sahabat muslimah juga ingin tahu lebih banyak gimana promosinya gitu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak baru gitu ya, tapi kalian kerja keras kalian, doa yang sangat kuat juga dari kalian, insya Allah juga memberikan hasil yang baik. Sesaat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Reni Putri Lestari dan Hafsyah. Reni, Hafsyah, saya tanya sama Hafsyah dulu ya. Gitu. Yang menarik adalah ini kan kalian datangkan dari Bogor, gitu ya. Kalau boleh tahu, apa namanya? Itu ada minimal order dari sana? Ada minimal ordernya itu dari setengah kilo. Dari sampai setengah kilo. Lebih dari itu. Oke. Nah, pertama kali kalian buka usaha ini, kalian mencobanya itu berapa kilo? Setengah kilo itu atau? Enggak, kita coba 1 kilo dulu. Kita coba-coba di saudara-saudara. Habis itu baru kita punya pikiran punya bisnis ini, jual coklat. Reni gitu ya, pada saat mereka order gitu ya, pada saat mereka order kan itu kan sudah ada tanggung jawab sendiri ya, karena kita kan sudah bawa pesanan orang gitu. Kalau yang tadi kan karena Reni dan Hafsyah membeli dengan niat untuk bagi-bagi sampel. Pada saat ada yang order pertama kan kalian terus beli lagi kan dari supplier yang kedua ya. Itu masih tetap 1 kilo atau sudah ditingkatkan lagi, Ren? Sudah kita tingkatin. Jadi yang pertama kita beli 1 kilo, terus kita berani 10. Langsung 10? Iya, 10 kilo karena emang benar-benar kita kasih sampel satu. Kena juga ya, saya langsung beli aja deh besok ini kemasan. Saya langsung beli dua toples karena nanti dari teman saya dia jual lagi ke tempat kerjanya dia juga. Oh gitu. Jadi Reni Reni dan Hafsyah ini juga ada yang orang beli tapi sama dia dijual lagi. Iya, ada. Oke. Nah, Reni, pertanyaan ini penjelasan yang menarik ya. Ternyata orang beli dia tidak dikonsumsi sendiri tapi dia jual. Iya, dia jual lagi. Reni ada nggak menyarankan ke mereka atau harganya sekian ya gitu, supaya mungkin itu tidak mengganggu bisnisnya Reni dan Hafsyah, atau boleh terserah orang itu menjual dengan harga mereka? Kalau aku sendiri beda. Kalau emang dia jual dengan harga dia mau jual sama orang lain, mungkin saya kasih potongan 5.000 seperti itu. Nanti kalau dia mau jual berapa itu terserah dia. Oke, terserah dia. Gitu. Jadi Reni juga tidak khawatir kalau mereka jualnya kemana? Di daerah Bali juga atau keluar? Iya, di daerah Bali. Dan dia juga online shop gitu. Karena dia juga ngambilnya sama kita. Karena dan dari itu juga dia langsung jual ke orang lain. Dia juga banyak sih kirim ke luar Bali, kayak Surabaya, kayak gitu. Tapi dia juga ngambilnya di kita coklatnya. Nah, kalau yang sudah dijalankan ini Reni, pelanggan-pelanggan Reni dan Hafsyah ini terbatas dari mana aja atau sudah sampai di mana pelanggannya? Kemarin sih terakhir pengiriman itu paling jauh ke Kalimantan di daerah Tarakan. Di daerah Tarakan? Iya, Tarakan. Waktu itu dari Tarakan itu pesan berapa kilo? Kemarin dia minta di parcel karena dia mau ngasih buat someone, jadi kita bungkus secantik mungkin. Dari sana dia terserah berapa aja, yang penting dibungkus secantik mungkin, kita jadiin parcel, terus kita kirim ke sana. Dan itu kita jadiin 2 toples, dan 2 toples itu kita bedain sama toples-toples ini, beda sendiri kemasannya. Gitu, ada yang bentuk hati kayak gitu. Nah, Hafsyah, gimana sih kemasannya kalau misalnya saya beli gitu ya di kalian, terus kalian mengirim, itu kan juga harus ada bentuk kemasan khusus
Ya, itu apa tergantung permintaan customer, dia mau minta harga berapa. Terus nanti kita kemas itu dibungkus koran lembab. Koran lembab itu nanti kita bungkus lagi styrofoam. Setelah styrofoam baru kita packing pakai kardus gitu. Oke, jadi kemasan cantik ini terus nanti dilapisi sama koran lembab. Oke, koran lembab itu fungsinya untuk supaya dia bertahan. Supaya tetap dingin aja coklat itu dia biar nggak leleh. Oke, dan itu dengan lama seminggu di perjalanan juga nggak masalah. Nah, kalau menjalankan sebuah usaha itu kan juga harus jujur dan tanggung jawab. Tadi bentuk tanggung jawabnya Hafsyah dan Reni dari yang kecil saja, dari yang sederhana dengan kemasan, bertanggung jawab supaya nanti sampai di mereka. Kalau Reni sama Hafsyah, apakah juga memberi info sebanyak-banyaknya kalau misalnya ada yang bilang ini aku mau coklatnya ini nanti aku ingin dia ingin olah lagi misalnya atau apa, apakah Hafsyah juga memberikan pandangan-pandangan itu agar supaya nanti mungkin mereka bisa melakukan itu juga tidak kecewa gitu, karena ini mungkin coklat ini nggak tahan atau gimana? Ya, kita sih kasih solusi aja kalau coklat ini kalau lama-lama misalnya di ruangan terbuka atau apa takutnya leleh, jadi lebih baik dikemas atau misalnya ditaruh di ruangan tertutup aja sih gitu. Jadi pokoknya informasi sebanyak-banyaknya itu Hafsyah perlu, share. sangat perlu itu. Itu ditulis di mana ya Hafsyah? Apa biasanya sih di bawahnya. Di Tapi bawahnya. ini nggak ada tulisannya. Oke. Yang tertera di bawah ini biasanya apa Hafsyah? Kertas sih ditempelin tulisin label aja. begitu. Terus informasinya apa isinya? Dikasih tanggal kadaluarsa, Cuma expired aja. Expired. sama ada tips itu yang jangan sampai kena panas. Iya. Oh, oke. Jadi tanggal kalian produksi pun juga ada. Iya, ada. Juga. Jadi ini dikemas tanggal sekian, terus kemudian expirednya gitu ya. Dan ini biasanya berapa lama Apanya? untuk expirednya coklat? Oh, 2 tahun. 2 tahun. Rata-rata 2 tahun ya gitu. Dan ada nggak juga pelanggan-pelanggan yang memberikan masukan, kasih saran? Apa kira-kira contohnya Hafsyah? Ya biasanya coba deh Mbak kemasannya pakai yang seperti ini atau nggak misalnya dibungkus seperti ini, seperti itu. Oke. Masukannya sih dari kemasan aja biasanya seperti itu. Dari kemasan. Kalau rasa mereka sudah Iya, percaya ya. sudah percaya. Kalau cita rasa, alhamdulillah selama ini mereka udah senang-senang aja. Ada berapa macam sih Reni coklat kalian itu rasanya ada apa aja? Coklat itu terdiri dari rasa Oreo, Milk Crunch, Mente, Almond, sama juga ada rasa Treasure. Nah, pemilihan nama gitu. Ini yang menarik, ada Queen Coklat. Iya. Gitu. Iya. Pemilihan namanya Queen aja deh, itu ide siapa? Reni atau Hafsyah? Hafsah. Hafsyah. Gitu. Iya. Kenapa Hafsyah? Nggak tahu tiba-tiba aja langsung terbayang apa Queen. Ya udah terus Reni bisa coba deh kita tambahin coklat aja, ya udah jadinya Queen Coklat gitu. Oke. Nah, ini kalian punya sudah bikin website atau gimana? Enggak, belum ada sih. Selama ini masih dari omongan-omongan aja. Iya, dari jejaring sosial juga. Dari jejaring sosial maksudnya gimana Reni? Dari Facebook, Instagram. Oke, Kalau saya sendiri sih share ke sana biasanya. jadi Reni foto, Iya. terus Reni share. Iya, langsung share. Ntar kalau ada yang komentarin fotonya, nanya soal harga, langsung kita kasih tahu di situ. Kalau emang serius, silahkan aja hubungin nomor yang saya tertera ada di sana, gitu aja. Dan itu hampir setiap hari ya Reni, banyak yang tanya. Iya. Gitu. Kalau untuk pertanyaan sih nggak setiap hari juga ya, itu kayak gitu. Tapi pada saat Reni mengupload foto-fotonya itu Ada yang komentarin. Selalu ada yang komen. Iya. Kalau emang serius, inbox aja langsung. gitu. Reni, Hafsyah, kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita. Iya. Gitu. Kita juga ingin tahu gimana sih perasaannya setelah menjalani selama 6 bulan ini. Sahabat Muslimah, saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah.
Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Reni dan Hafsyah. Reni, aku pengen tahu, Reni kan sekarang kerja di salah satu BUMN. Jadi ya, itu waktunya gimana? Memang dari jam 9 sampai jam 5 atau? Enggak sih, kalau sistem kerja aku sekarang itu shift gitu. Jadi sudah ada schedule-nya sendiri. Jadi kalau untuk perihal promosi, kita bagi waktunya sebelum berangkat kerja, udah kita tawar-tawarin sama teman, kita bisi lewat BBM. Terus kalau di kantor juga selalu nawarin coklat. Reni gitu. juga tetap melakukan itu ya. Gitu. Nah, teman-teman di kantor sendiri ada nggak sih pelanggan yang salah satu atau sekian persen dari mereka itu adalah teman-teman Reni di kantor? Sudah banyak sih kalau di kantornya saya sendiri. Itu habis makan siang pasti mereka makan coklat. Dari situ mereka kalau udah stok coklat di rumahnya mereka udah habis, selalu pesan ke kita gitu. Nah, kalau Hafsyah sekarang gitu ya, Hafsyah meskipun ibu rumah tangga, jadi hampir 80% atau 90% kegiatannya di rumah, ya gitu. Hafsyah masuk ke dalam sebuah komunitas gitu? Iya sih, biasanya ada perkumpulan ibu-ibu atau perkumpulan arisan, seperti itu aja sih. Itu rutin ya? Pertemuan itu rutin setiap bulan? Setiap bulan. Nah di komunitas itu apa juga Hafsyah memanfaatkan komunitas itu untuk promo? Kita promo, nanti kita bagi-bagi. Siapa yang mau, kita kasih tester dulu, siapa yang mau coba, nanti mereka merasa enak, pasti mereka ambil order gitu. Kalian mulai di 6 bulan yang lalu ya, gitu. Jadi pada saat hari raya kemarin itu gimana? Siapa yang mau cerita, Reni atau Hafsyah? Kalau kemarin waktu hari raya itu kita sempat bingung juga sih, karena peminat coklat dari sini sudah banyak. Terus stok dari Bogor sama Bandung udah habis, jadi kita bingung. Banyak yang mesen buat hari raya itu, jadi ya udah, jadi kita stop dulu untuk hari raya kemarin karena untuk stok dari sananya sudah habis gitu. Jadi berarti pada saat hari raya kemarin kalian tidak ada penjualan? Tidak ada penjualan. Iya. Nah, dari pengalaman itu ya gitu, apakah terus kalian jadi belajar, oh berarti sebelum hari raya kita mesti lebih? Iya. Kita lebih banyak belajar dari pengalaman kemarin yang ini nggak ada stok, jadi kita gimana caranya harus lebih banyak lagi stoknya di rumah gitu. Tapi Hafsyah, aku pengen tahu coklat-coklat ini kan juga ada umurnya ya, gitu. Ada biasanya berapa lama sih? Ini tahan 2 tahun. Tahan 2 tahun, gitu. Nah itu berarti Hafsyah juga harus jeli juga tahu dari suppliernya. Iya, makanya kan kita kasih tanggal ini kapan kita order, dan habis juga jangan sampai 2 tahun gitu. Gimana caranya biar cepat habis? Jadi informasi itu pun itu juga selalu ada di dalam kemasan yang tersedia sini, atau itu tidak ada tulisannya tapi itu disampaikan aja ke pelanggan? Atau kalau ini karena display ini nggak ada nih yang ada tulisannya. Biasanya ada tulisannya expired sampai berapa lama. Jadi ada tanggal produksinya, kemudian expired. Hafsyah dan Reni ini kan semuanya produksi ini secara online ya? Iya, online. Hafsyah punya punya rencana gitu untuk bikin ini ada displaynya, ada, jadi kalian punya galeri sendiri gitu? Ya, insya Allah kita mau join, mudah-mudahan sih bikin
gerai sendiri gitu biar lebih enak jualnya. Lebih enak jual ya. Kalau menurut Reni, ada nggak sih pertimbangan, oh ternyata di online dibandingkan online dengan yang langsung ada display di mana pelanggan bisa lihat itu ada keuntungan, ada kerugiannya, bisa dijelasin nggak Reni? Kalau keuntungan membuka gerai sendiri itu mungkin ada. Tapi Apa? Jadi kalau keuntungannya mungkin kita nggak perlu jalan ke sana kemari untuk promosi. Tapi kalau seandainya kerugiannya karena kita diam di gerai itu aja, jadi kita nggak langsung promosi dengan nggak memberikan sampel. Jadi itu hanya cuma tahu dari mulut ke mulut atau nggak dari sosial BBM atau dari Facebook, Twitter atau Instagram gitu. Jadi kita cuma bisa menunggu aja untuk pembeli gitu. Itu kalau online. Ya nggak, kalau untuk kita buat gerai sendiri, toko sendiri. Tapi kalau kita online, terus kita promosi juga kita bisa jalan kita kasih sampel. Karena kalau kita kasih sampel dulu, orang itu biasanya langsung beli karena udah tahu cita rasa coklatnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, ini kalau saya lihat ada satu kemasan yang isinya ada 4 macam ya. Iya, Gitu. Itu semuanya dari supplier yang sama. iya, Dari yang di Bogor itu. iya, satu pabrik. Ya, Reni, kisaran dari kemasan-kemasan kalian itu rate-nya harganya berapa sih kalau boleh tahu? Dari berapa sampai berapa? Dari 48.000 sampai 150. Sebenarnya ini ada satu kemasan yang besar, cuman sudah habis untuk kemasannya. Jadi kita bawa yang ini. Ini dari 48.000 sampai 75.000 kalau yang gini. Yang ini kalau Iya. yang di sini, tapi sebenarnya kalian menjual dari 48 sampai 150. Iya, Oke, dan itu belum termasuk ongkos kirim ya? iya, di luar dari ongkos kirim. Oke. Nah, sekarang gini, mendapat rezeki gitu ya, kalian akhirnya selama 6 bulan ini kalian sudah mendapatkan rezeki yang insya Allah juga semakin berlimpah ya, gitu dari bisnis coklatnya. Itu kan harus imbang antara apa yang didapatkan dengan apa yang terus kita sedekahkan untuk sesama. Konsep berbagi, saya bertanya untuk Hafsyah dulu. Konsep berbagi menurut Hafsyah gimana? Berbagi yang Untuk maksudnya apa kita dapat dapat rezeki, tapi kita juga punya kewajiban sebagai ya dari penghasilan itu sih biasanya kita sisihin berapa persennya buat kita zakatin gitu. Seperti itu. Oke. Itu Hafsyah dengan Reni ada sepakat atau itu biarkan saja jalan Ya, sendiri-sendiri? sendiri-sendiri Iya. aja sih. Tergantung kita maunya bagaimana. Oke. Kalau Reni? Kalau saya sendiri itu nanti penghasilan kita bagi 2. Dan untuk saya sendiri saya sisihin berapa persen untuk berzakat. Oke, jadi Iya, setelah seperti itu. setelah kalian berbagi dulu Iya. dengan adil gitu ya, proporsional, baru Iya. nanti kalian Karena itu menjalankan. kan pribadi kita sendiri. Betul. Nah, saat ini kalian menjalankan berdua saja atau ada lain yang membantu sebagai tenaga untuk membuat kemasan atau apa? Ada yang membantu, Iya. Ada yang membantu. ada yang membantu. Iya. Ada berapa orang Hafsyah? 3 sampai 4 Mm-mm. 3 sampai 4 orang yang membantu mengemasin, bantuin ngelem ini semua, masukin coklatnya. Ada yang bantu sih. Iya. Dan itu karena Reni harus bekerja di pagi Iya. hari, jadi otomatis untuk Iya. kontrolnya itu ada di Hafsyah. Iya. Begitu. Oke. Hafsyah dan Reni, terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Sahabat muslimah, orang-orang yang dapat bekerja dengan baik adalah mereka yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Tapi tentunya juga harus didukung oleh sebuah kemampuan, keterampilan untuk lebih kreatif dan produktif, dan jangan lupa untuk selalu diimbangi dengan upaya kerja keras dengan doa yang sangat besar. 30 menit kita sudah bersama, dan selama ini pula melalui obrolan santai dan menarik dengan Reni dan Hafsyah, kita diingatkan oleh banyak hal yang mengajak kita untuk selalu kreatif agar selalu juga dengan produktif. Dan kita akan berjumpa kembali dengan tema yang tak kalah menariknya di program Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya.